Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Pak Imam. Ya, kali ini kita masuk ke dalam pertemuan kedua. Masih dalam pembahasan yang sama, yaitu teks pidato persuasif. Nah, siapa yang masih ingat pada pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Ayo, silakan sebutkan. Yap, betul. Pada pertemuan sebelumnya yang cukup panjang itu kita membahas tentang pengenalan apa itu pidato, kemudian apa itu pidato yang menginspirasi, kemudian apa itu pidato persuasif, dan selanjutnya adalah teknik berpidato dan cara memersuasi. Ya, betul sekali. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pembahasan lanjutan, yaitu tentang struktur teks pidato dan cara menyimpulkan teks pidato. Oke, kita langsung saja lanjut ke pembahasan. Oke, sekarang kita akan membahas tentang struktur teks pidato atau struktur teks pidato persuasif. Jadi ini struktur pidato pada umumnya ya. Strukturnya hanya ada 3. Pidato apapun itu ada 3 yang saya singkat menjadi PIP atau PIP, yaitu yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah isi, yang ketiga adalah penutup. Pembukaan merupakan awal dalam berpidato. Ya, ini ungkapan awal dalam berpidato. Pembukaan biasanya berisi salam, sapa, penghormatan, dan penyampaian tema pidato. Dalam praktiknya, pembukaan ini menjadi bagian penting untuk menarik pendengar agar terus menyimak pidatomu. Berikut ini adalah beberapa unsur yang dapat kamu lakukan dalam pembukaan pidato. Yang pertama adalah menarik perhatian. Ya, kamu harus mampu menarik perhatian pendengarmu agar terus menyimak pidato kamu. Ya, kamu bisa melakukan misalnya membuat pernyataan yang membuat pembaca penasaran atau membuat lelucon sehingga mereka tetap fokus pada pidatomu. Contoh misalnya, ketika kamu sedang berpidato tentang COVID-19, dalam pembukaanmu kamu berkata, "Ada yang tahu berapa yang meninggal hari ini karena COVID-19?" Pendengar pasti penasaran, lalu menyimak pidatomu terus-menerus. Yang berikutnya adalah membangun hubungan. Sebelum berpidato, kamu sebaiknya menganalisis siapa pendengarmu. Dengan demikian, kamu dapat membangun hubungan dengan pendengar berdasarkan kesamaan atau empati. Misalnya, jika pendengarmu adalah orang-orang yang berpendidikan tinggi, maka kamu harus menyesuaikan diri dengan mereka, misalnya dengan menggunakan bahasa-bahasa ilmiah atau bahasa-bahasa yang menunjukkan bahwa tingkat pendidikanmu juga tinggi. Menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar, harus seperti itu. Atau misalnya pendengarmu adalah anak sekolah dasar, maka bahasamu juga harus disesuaikan dengan bahasa-bahasa yang mereka mengerti. Selanjutnya adalah kelayakan. Dalam hal ini, kamu dapat menunjukkan bahwa kamu layak berbicara tentang hal yang akan kamu sampaikan. Misalnya, jika kamu sedang berbicara tentang COVID-19, kamu harus dapat memastikan bahwa kamu adalah orang yang layak berbicara itu dengan menyampaikan bahwa kamu telah melakukan riset kecil tentang COVID-19. Misalnya seperti itu. Selanjutnya adalah tujuan. Tujuan, kamu dapat menjelaskan sedikit tujuanmu mengapa kamu mengambil tema atau masalah dalam pidatomu itu. Begitu. Selanjutnya adalah peta jalan. Nah, kamu dapat menyampaikan garis besar pidatomu
atau apa yang akan kamu bahas dalam pidatomu, sehingga membuat orang penasaran dan terus menyimak pidato kamu. Selanjutnya adalah isi. Nah, isi pidato sebaiknya memuat pokok pikiran yang disertai alasan meyakinkan untuk mendukung gagasanmu tentunya. Yang pertama adalah pernyataan posisi. Pernyataan posisi ini adalah sikap kamu terhadap masalah atau tema yang akan dibahas. Misalnya, dalam pidatomu, kamu sampaikan, "Saya sangat kecewa terhadap teman-teman saya yang mengabaikan protokol COVID-19. Itu adalah perbuatan seorang terpelajar yang memalukan." Nah, itu adalah sikap kamu terhadap orang-orang yang menurut kamu orang terpelajar tapi mengabaikan protokol COVID-19. Dalam hal ini, pernyataan posisi kamu adalah kecewa. Nah, selanjutnya adalah tahapan argumen. Tahapan argumen atau pendapat ini adalah alasan-alasan untuk mendukung sikapmu terhadap tema atau masalah yang kamu sampaikan. Tadi kamu sudah menyampaikan pernyataan posisi. Nah, pernyataan posisi ini didukung oleh argumen-argumen yang akan kamu sampaikan. Mengapa kamu bersikap demikian? Cara-cara memersuasi yang telah kamu pelajari seperti etika, emosi, dan logika E2L kemarin itu bisa kamu pergunakan untuk mendukung argumen ini. Selanjutnya adalah penguatan pernyataan posisi. Untuk mendukung argumen dan pernyataan tadi, di dalam isi pidatomu harus ada penguatan pernyataan posisi. Isinya apa? Bisa data, fakta, contoh kasus, pendapat pakar atau ahli, informasi statistik, dan lain sebagainya untuk memperkuat argumentasi. Dalam praktiknya, penguatan pernyataan ini juga bisa didukung dengan intonasi, mimik, dan gestur seperti yang pertemuan sebelumnya pernah kita bahas. Agar lebih meyakinkan, nah, pernyataan kamu ketika disampaikan dalam pidato, kamu harus dukung dengan intonasi, mimik, dan gestur yang tepat sehingga pidatomu jadi menginspirasi. Selanjutnya adalah penutup. Nah, penutup diupayakan memberikan kesan bagi pendengar agar pesanmu tersampaikan dengan baik. Kamu dapat menutup pidatomu misalnya dengan menekankan lagi harapan atau tujuan dari pidatomu, atau ajakan atau himbauan yang ingin kamu sampaikan itu ditekankan lagi. Nah, itu bisa. Selanjutnya, kamu bisa ungkapkan juga rasa terima kasih kepada pendengar karena telah menyimak pidatomu dengan baik. Nah, bagaimana? Sudah paham tentang struktur pidato persuasif? Kalau sudah paham, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu menyimpulkan pidato persuasif. Ya, ada beberapa hal yang harus kamu perhatikan dalam menyimpulkan pidato persuasif. Untuk dapat menyimpulkan pidato, kamu harus memperhatikan beberapa hal berikut. Yang pertama adalah siapa yang berpidato. Yang kedua, kapan waktu pidato berlangsung atau tempatnya juga boleh di sini disampaikan. Yang terakhir adalah apa isi pidatonya. Untuk mencari apa isi pidatonya bisa dijabarkan lagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, apa masalah yang dibahas? Yang berikutnya adalah apa saja data dan fakta yang disampaikan. Kemudian apa yang diharapkan oleh pembicara terhadap pendengarnya. Ini sebenarnya tidak terlepas dari struktur isi pidato. Apa masalah yang dibahas? Itu tadi adalah pernyataan sikap atau pernyataan posisi. Apa saja data yang disampaikan? Data dan fakta yang disampaikan adalah susunan argumen atau penguatan dari pernyataan posisi. Kemudian yang terakhir, apa yang diharapkan, itu adalah bagian penutup tadi itu. Jadi ajakannya atau himbauannya mau dibawa kemana. Saya punya contoh simpulan pidato yang saya buat sendiri. Ini bisa jadi contoh kamu dalam membuat simpulan pidato. Ini pidato saya dapat dari YouTube seorang pembicara yang cukup hebat, usianya baru 12 tahun. Pembicaranya adalah Severn Suzuki. Tempat dan waktunya itu di Konferensi Lingkungan Hidup PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, pada tahun 1992. Isi pidatonya, Severn Suzuki berbicara tentang isu lingkungan hidup seperti berlubangnya lapisan ozon
yang dapat membahayakan kehidupan di bumi. Suzuki menyampaikan beberapa fakta dan pengalaman kehidupan anak-anak dari berbagai belahan dunia. Ia juga membandingkan kehidupan dia dan teman-temannya di Kanada dengan di Somalia atau Timur Tengah. Severin Suzuki selanjutnya mengajak pendengar untuk tidak tamak dalam mengelola sumber daya alam sehingga membahayakan kehidupan dan masa depan anak-anak. Kembali lagi ke atas, apa masalah yang dibahas? Masalah yang dibahas adalah ini. Kalimat pertama itu adalah masalah yang dibahas. Ini saya tulis. Yang berikutnya adalah apa saja data dan fakta yang disampaikan. Nah, ini saya jadikan kalimat kedua. Nah, ini Suzuki menyampaikan beberapa fakta dan pengalaman. Selanjutnya, apa yang diharapkan? Nah, ini yang diharapkan Suzuki saya jadikan kalimat ketiga. Jadi secara sederhana, menyimpulkan isi pidato adalah seperti ini. Demikian pembahasan kita tentang struktur teks pidato dan menyimpulkan teks pidato. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Kamu sudah bertambah hebat pengetahuanmu dan sudah siap untuk membuat teks pidato. Itu saja yang bisa Pak Imam sampaikan. Semoga membantu kamu dalam memahami materi teks pidato persuasif. Tetap di rumah aja, jaga kesehatan, lakukan segala hal yang membuat imunitasmu bertambah, dan jangan lupa perhatikan protokol kesehatan, pakai masker, jaga jarak, minum vitamin, berolahraga, dan sebagainya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.